Besok ujian dan kamu baru sadar bukunya belum tersentuh sama sekali. Wah, panik kan? Materi masih setebal guling, kelopak mata rasanya udah digantungin barbel berkilo-kilo. Nah, selamat datang di panduan kita kali ini. Aku yakin banget situasi kayak gini bikin jantung kamu deg-degan parah. Takutnya nih, kalaupun dipaksa begadang, materinya cuma numpang lewat doang. Terus besok pas ujian, puf, amnesia mendadak. Tenang, tenang. Kamu itu nggak sendirian. Kita semua pasti pernah lah ya terjebak di situasi di mana sistem kebut semalam alias SKS jadi satu-satunya jalan ninja kita. Tapi masalahnya, SKS ini tuh sering banget nggak efektif. Kita ngerasa kayak udah berjuang keras, ujung-ujungnya malah ketiduran di meja. Materi nggak ada yang nyantol, dan besoknya kita malah berubah jadi zombie kelaparan di kelas. Nggak banget kan? Tapi, gimana kalau aku bilang kita bisa ngehack sistem ini? Serius, ulasan ini adalah survival guide buat kamu. Kita punya strategi jitu biar sesi begadang kamu itu jadi 100% lebih efektif. Otak bakal tetap tajam buat nyerap pelajaran, bahkan di menit-menit kritis sekalipun. Ingat ya, ini bukan sulap, ini murni sains dan strategi. Jadi kalau kamu udah siap mengubah malam penuh penderitaan ini jadi sesi belajar yang super produktif, yuk perhatiin terus. Oke, mari kita bedah 5 langkah taktikal yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Pertama, soal jam biologis. Kedua, menyiapkan medan perang. Ketiga, mengatur logistik. Keempat, taktik gerilya. Dan yang terakhir, jeda strategis. Kita bakal bongkar semua triknya satu persatu. Nah, kita masuk ke taktik pertama. Kenali musuhmu, alias jam biologis. Musuh terbesar kita malam ini tuh sebenarnya bukan soal ujian yang susah minta ampun itu loh. Musuh terbesar kamu adalah jam biologis tubuhmu sendiri. Coba bayangin apa yang lagi terjadi di dalam kepala kita sekarang. Di otak kita tuh ada yang namanya nukleus suprachiasmatic atau SCN. Ribet ya namanya. Gampangnya gini aja. Anggap aja dia itu manajer shift 24 jam yang ngatur jadwal tubuh kita. Termasuk kapan kita harus ngantuk dan kapan harus melek. Siklus ini disebut ritme sirkadian. Nah, begitu kamar kamu mulai gelap, si manajer ini bakal langsung nyuruh tubuh buat produksi hormon melatonin. Dan tebak, melatonin inilah biang kerok utama yang bikin mata kita berat dan ngantuk. Jadi, saat kita nekat SKS, kita tuh sebenarnya lagi ngajak ribut manajer kita sendiri. Kita maksa otak buat kerja lembur dan melek, padahal secara alami dia tuh lagi masuk mode bersih-bersih dan ngarsipin data. Tidur itu krusial banget, karena pas tidur itulah otak kita memproses dan nyimpen semua materi tadi, jadi memori jangka panjang. Jadi kasarnya nih, pas kamu maksain begadang, kamu malah lagi mengganggu proses paling penting buat mengingat pelajaran itu sendiri. Ironis kan? Terus, apa untungnya kita tahu hal ini? Simple. Biar bisa menang, kamu harus tahu cara main lawanmu. Poin kuncinya di sini adalah bermain cerdas dengan batasan tubuhmu. Kalau kita udah sadar tubuh ini dirancang buat tidur pas gelap, kita bisa ngakalin sistemnya. Kuncinya itu bukan ngelawan membabi buta sampai kamu pingsan di meja, tapi main cantik. Memahami hal ini adalah langkah pertama buat ngubah SKS dari yang cuma sekedar nahan ngantuk jadi ajang belajar strategis. Udah kenal musuhnya kan? Sekarang kita lanjut ke taktik kedua. Siapkan medan perang. Mungkin kamu mikir, tempat mah bebas, yang penting niat. Jangan salah. Lingkungan belajarmu ini bisa jadi penentu mutlak antara kamu sukses melek sampai subuh atau kamu udah tumbang di jam 11 malam. Dengerin baik-baik, ada 3 aturan ketat buat ruang belajarmu. Pertama, dan ini sakral banget, cahaya. Ingat si hormon melatonin tadi? Dia akan muncul karena gelap. Ya solusinya, bikin ruangan seterang mungkin. Jangan pernah belajar pakai lampu meja yang redup-redup estetik gitu. Nyalain lampu utama, cahaya terang bakal nekan produksi melatonin. Kedua, suhu ruangan. Kamar yang hangat itu bikin bawaannya pengen rebahan terus. Coba deh turunin suhu AC-mu atau buka jendela biar udaranya sejuk. Suhu dingin tuh terbukti bikin kita lebih waspada. Dan yang ketiga, bungkam semua notifikasi. Handphone itu monster penghancur fokus nomor 1. Aktifkan mode Do Not Disturb atau mending titipin aja HP kamu di ruangan lain. Nah ini dia aturan emasnya. Tolong hindari tempat paling laknat untuk belajar. Kasur. Ini tuh dosa terbesarnya pejuang SKS. Belajar di kasur, ngender di bantal empuk sambil narik selimut. Wah itu sih bukan belajar namanya. Itu ritual manggil kantuk. Kasur itu tempat suci khusus buat tidur. Kalau kamu pakai buat belajar, otak kamu bakal kebingungan. Jadi, duduk tegap di meja belajar. Meja yang bersih, yang isinya cuma laptop, buku, sama alat tulis. Udah, itu aja. Titik.
Oke, lanjut ke taktik ketiga, atur logistik alias bahan bakar otak. Perlu diingat, perang SKS ini tuh lari maraton ya, bukan sprint 100 meter. Dan di lari maraton, logistik kayak makanan dan minuman itu penting banget. Salah pilih bensin, bukannya otak kamu makin ngebut, malah mogok di tengah jalan. Mari kita bandingkan langsung nih, mana makanan jebakan dan mana makanan juara. Kita mulai dari yang haram hukumnya buat dimakan pas begadang. Makanan berat dan karbohidrat tinggi. Nasi padang, mie instan, atau martabak manis tengah malam, wah itu jebakan Batman. Makanan berat cuma bikin pencernaan kamu kerja ekstra keras, yang akhirnya nyedot semua energi dan aliran darah dari otak. Ujung-ujungnya kamu bakal begah dan ngantuk berat. Hindari juga minuman manis dan minuman berenergi. Energi instan dari gula itu cuma tipuan. Habis itu gula darahmu bakal anjlok drastis. Terus harus makan apa dong? Fokus ke camilan sang juara. Kacang-kacangan kayak almond yang kayak lemak sehat, pisang atau apel, atau dark chocolate di atas 70% yang udah terbukti banget bisa ningkatin aliran darah ke otak. Kalau buat minuman, aturannya cuma satu, air putih adalah raja. Jaga hidrasi kamu secara konstan. Dehidrasi sedikit aja udah cukup bikin kamu merasa capek dan susah konsentrasi. Selalu siapin botol air besar di meja kamu. Terus gimana dengan kopi? Boleh, kafein emang bisa nahan kantuk, tapi pakailah secara strategis. 1 cangkir di awal sesi itu udah cukup. Kalau kebanyakan kopi, yang ada kamu malah jadi cemas, gelisah, jantung deg-degan, dan akhirnya malah susah fokus. Time out sebentar. Kalau 3 taktik barusan udah bikin kamu sedikit bernapas lega buat ngelewatin malam ini, boleh banget dong klik tombol like-nya sekarang. Biar aku juga makin semangat nih bikin ulasannya. Dan pastinya, biar nggak ketinggalan panduan-panduan krusial lainnya, langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya. Udah? Oke, cakep. Kita lanjut ke taktik berikutnya. Sekarang kita masuk ke taktik keempat, taktik perang gerilya. Waktu kamu mepet, energi kamu terbatas. Ini bukan waktunya buat baca buku tebal dari halaman pertama sampai terakhir. Kamu harus gerak cepat layaknya pejuang gerilya, efisien dan cuma serang target yang paling penting. Lupain deh cara belajar pasif kayak sekedar baca ulang atau ngestabilo semua baris di buku. Otak yang udah capek nggak bakal nyerap apa-apa dari situ. Kita harus belajar cerdas. Kuncinya ada di 2 angka ajaib, 50 dan 10. Kita bakal pakai teknik Pomodoro, setel alarm selama 50 menit. Selama waktu itu berjalan, kamu harus fokus 100%. Nggak ada cek HP, nggak ada scroll media sosial. Begitu 50 menit kelar, kasih dirimu hadiah istirahat selama 10 menit. Di waktu istirahat ini, kamu wajib banget berdiri, regangin badan, atau jalan ke toilet. Jangan cuma main HP di meja. Cara ini tuh jauh-jauh lebih efektif daripada kamu maksa melek 3 jam non-stop yang ujung-ujungnya malah ngeblank. Selama 50 menit tadi, pakai strategi belajar aktif. Pertama, prioritaskan materi. Jangan mulai dari bab 1 kalau itu gampang. Cari tahu topik mana yang bobot nilainya paling gede atau yang paling sering keluar ujian, terus langsung hajar materi itu pas energi kamu masih full. Kedua, pakai metode Feynman versi mini. Coba kamu jelasin konsepnya pakai bahasa kamu sendiri, seolah-olah kamu lagi ngajarin anak SD. Kalau penjelasanmu lancar tanpa nyontek buku, berarti kamu beneran paham. Dan ketiga, bikin mind map atau peta konsep. Ketimbang nyatat lurus-lurus ke bawah yang ngebosenin, mending gambar hubungan antar konsep biar otak lebih gampang nangkap gambaran besarnya. Di tengah-tengah pertempuran ini, pasti ada momen di mana kamu ngerasa benar-benar mentok. Mata udah pedih, baca 1 kalimat aja harus diulang 5 kali. Nah, itu sinyal dari tubuh kamu yang teriak minta istirahat sekarang juga. Jangan dipaksa sampai kamu pingsan di meja. Disinilah taktik kelima masuk, jeda strategis alias seni melakukan power nap. Buat power nap, durasi itu segalanya. Tidur siang singkat ini harus secara ketat ada di rentang waktu 10-20 menit aja. Kenapa harus se-strict itu? Karena waktu segini tuh pas banget buat ngeribut otak tanpa bikin kamu masuk ke fase tidur lelap. Kalau kamu kelewatan sampai tidur setengah jam lebih, siap-siap aja kena sleep inertia atau mabok tidur. Pas bangun, kamu malah bakal kerasa jauh lebih pusing dan linglung dari sebelumnya. Nggak mau kan? Jadi gini protokol yang benar. Namanya trik Nappuccino. Dengerin baik-baik langkahnya. Pertama, minum secangkir kopi dengan cepat. Pas banget sebelum kamu mulai tidur. Kedua, wajib banget pasang alarm 20-25 menit. Ketiga, cari posisi tidur yang nyaman di kursi atau sofa. Tapi ingat, jangan di kasur. Keempat, begitu alarm bunyi, kamu harus langsung melek instan. Kenapa trik ini ampuh? Karena kafein butuh sekitar 20 menit buat bereaksi di tubuh. Jadi pas kamu bangun, efek kopinya baru banget nendang. Kamu dapat energi double dari istirahatnya dan dari kafeinnya. Investasi 20 menit ini bakal ngasih kamu 1-2 jam waktu belajar yang super produktif. Keren kan? Mundur selangkah buat maju 10 langkah. Oke, mari kita rekap kilat kelima jurus survival kita malam ini. 1. Kenali musuhmu dan akalin jam biologismu.
2. Siapin medan perang yang terang benderang, dingin, dan jauh-jauh dari kasur serta HP. 3. Atur bensin otakmu pakai cemilan juara dan air putih. 4. Pakai taktik gerilya dengan sistem Pomodoro dan belajar aktif. 5. Ambil jeda strategis, power nap 20 menit buat ribut otak. Tapi ingat ya, SKS ini murni P3K darurat, jangan pernah dijadiin kebiasaan harian, oke? Kamu udah berjuang luar biasa keras malam ini. Apapun hasilnya besok, tolong hargai usahamu sendiri. Dan pastinya, begitu ujian selesai, langsung pulang dan bayar utang tidurmu. Kasih tubuh dan otakmu istirahat yang benar-benar layak mereka dapatin. Nah, sekarang aku mau tahu nih, dari semua taktik tadi, mana sih yang pengen langsung kamu coba malam ini? Atau kamu punya ritual rahasia lain kalau lagi SKS? Tulis di kolom komentar ya, mari kita ngobrol di sana. Makasih udah mantengin ulasan ini sampai beres. Jangan lupa share panduan ini ke teman-teman seperjuanganmu. Sampai ketemu di ulasan berikutnya dan semoga sukses ujiannya besok. Sikat!